komunikasi kelompok. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamila. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai komunikasi kelompok berdasarkan pemahaman saya. Komunikasi kelompok. Sebelumnya, saya ingin bertanya, teman-teman ada yang tahu gak nih perbedaan antara kelompok dengan tim? Nah, kedua hal ini terlihat sama, namun aslinya mereka memiliki makna yang berbeda, di mana kelompok adalah 3 atau lebih orang yang berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, mahasiswa yang melakukan kerja kelompok, pastinya mereka saling bergantung satu sama lain dan pasti memiliki tujuan yang sama, yakni mendapatkan nilai dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sedangkan tim adalah kelompok khusus yang tiap anggotanya memiliki peran yang berbeda-beda. Misalnya, dalam tim sepak bola pasti ada yang berperan sebagai kiper, back, dan sebagainya. Komunikasi kelompok sangat diperlukan karena dengan adanya komunikasi kelompok, kita dapat saling bertukar informasi sehingga dapat menambah pengetahuan, bahkan dapat memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku. Adapun karakteristik komunikasi kelompok, yang pertama, memiliki tujuan bersama. Tujuan dalam setiap kelompok bisa saja berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap kelompok memiliki latar belakang pendirian kelompok yang berbeda-beda. Kepentingan antara anggota satu kelompok pasti akan berbeda dengan anggota kelompok yang lainnya. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh kelayakan suatu kelompok didirikan. Yang kedua, norma. Norma dalam kelompok biasanya diekspresikan secara verbal. Pelanggaran terhadap norma oleh satu anggota akan ditekan anggota lain agar pelanggar tersebut melakukan kompromi. Yang ketiga, posisi. Posisi dalam anggota kelompok biasanya formal dan terspesialisasi. Misalnya ada posisi ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Namun ada juga informal, misalnya hanya ada fasilitator dan anggota. Karakteristik yang keempat adalah peran. Peran dekat dengan posisi. Bila posisi adalah bagian yang didapatkan oleh anggota kelompok, maka peran merujuk pada perilaku yang diasosiasikan dengan posisi. Namun, apabila terjadi ketidaksesuaian pembagian peran, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Dan karakteristik yang terakhir adalah struktur. Setiap komunikasi pasti perlu adanya keefektivitasan sehingga pesan dapat tersampaikan dan disampaikan dengan baik. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok, yakni ada dua faktor situasional dan faktor personal. Yang pertama, faktor situasional yang terdiri dari ukuran, di mana ukuran memiliki arti semakin banyak anggota suatu kelompok maka semakin renggang hubungannya. Dan yang kedua adalah kepemimpinan kelompok, di mana peran pemimpin kelompok sangat penting untuk menunjang produktivitas kelompok dan menjaga kesatuan kelompok sehingga dapat mencapai komunikasi yang efektif. Terdapat 3 jenis kepemimpinan dalam kelompok. Yang pertama adalah pemimpin yang otoriter. Mereka adalah pemimpin yang memusatkan kekuasaan hanya kepada diri mereka tanpa bertanggung jawab kepada anggotanya. Misalnya Hitler, Joseph Stalin, Pol Pot, dan lain-lain. Yang kedua adalah pemimpin yang demokratis. Mereka adalah pemimpin yang senang mendengarkan pendapat anggotanya dan selalu mengambil keputusan berdasarkan keputusan bersama. Misalnya Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, dan lain-lain. Dan jenis kepemimpinan terakhir adalah jenis pemimpin yang membiarkan anggota kelompoknya. Mereka adalah pemimpin yang tidak menguasai bidang tugas yang menjadi wewenangnya dan akan menyerahkan segala sesuatu kepada bawahannya. Misalnya Adam Smith. Yang kedua, faktor personal yang terdiri dari kebutuhan personal anggota kelompok, di mana masing-masing anggota kelompok dapat memenuhi kebutuhan individunya dalam bersosialisasi, pengembangan diri, pertumbuhan rohani, dan keuntungan ekonomi. Yang kedua, peran anggota kelompok. Peran anggota kelompok sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran tugas. Mereka mengemukakan metode dan rencana, serta memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, peran pemeliharaan. Mereka adalah orang yang menjaga keutuhan tim, menunjukkan kehangatan dan kepedulian. Serta peran yang terakhir adalah peran mengganggu. Peran mengganggu biasanya akan menghambat proses berjalannya komunikasi kelompok. Pengambilan keputusan dalam kelompok diambil melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, analysis of the problem. Yang kedua, goal setting. Yang ketiga, identification of alternatives. 4. Evaluation of positive and negative characteristic. Dan tahapan yang terakhir adalah predictive outcome.
Lalu, gimana cara agar kita dapat berpartisipasi dalam kelompok? Nah, yang pertama, kita harus fokus pada tujuan kelompok, bukan tujuan individu. Kedua, apabila ada masalah, pastikan berfokus pada masalahnya sehingga tidak terjadi perpecahan dalam kelompok. Ketiga, selalu mendengarkan pendapat orang lain dan pastikan setiap anggota kelompok memahami gagasan atau pendapat yang diberikan. Dalam komunikasi kelompok terdapat istilah groupthink. Groupthink seringkali dikaitkan dengan kesalahan dalam pengambilan keputusan di suatu rapat yang justru sebenarnya merugikan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Keputusan tersebut mempunyai tujuan demi kebutuhan dan kenyamanan bersama agar menghindari konflik. Namun, yang terjadi pada umumnya, pengambilan keputusan tersebut mengesampingkan kemampuan untuk berpikir kritis, penilaian realistis, dan ide-ide kreativitas alternatif lainnya. Keputusan yang dihasilkan itu sendiri kerap berada di bawah standar. Munculnya groupthink seringkali disebabkan oleh banyaknya sudut pandang yang berbeda dalam suatu kelompok dan kesalahan pemimpin kelompok tersebut dalam mengambil keputusan, serta kesalahan pemimpin dalam pengambilan keputusan sepihak tanpa adanya musyawarah. Maka dari itu, perlunya kerjasama anggota kelompok untuk mengemukakan pendapat agar tidak terjadi groupthink dan menghasilkan hasil keputusan yang matang. Misalnya dalam kasus yang saat ini sedang hangat dibicarakan, yakni kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Dalam kasus ini, berdasarkan pernyataan Inspektur Pengawasan Umum, sebanyak 31 personel Polri diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. Mereka diduga terlibat menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sus hingga menghilangkan barang bukti. Fenomena ini menggambarkan kesalahan sistematis yang dilakukan oleh sekelompok orang ketika membuat keputusan kolektif pada kondisi kelompok yang kohesif. Dalam kasus ini, ada semacam konvergensi pikiran dan nilai-nilai bahwa mereka bukanlah berperan sebagai individu, melainkan representasi dari sebuah kelompok atau squad. Walau tidak menutup kemungkinan keputusan yang diambil secara groupthink itu sebenarnya berlawanan dengan hati nurani anggotanya, namun mengingat itu kepentingan kelompok, maka mau tidak mau semua anggota kelompok harus kompak mengikuti arah yang sama agar tercapai suatu skenario pimpinannya. Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan, tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi, sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik, itu ya. Baik, kembali ke... Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai komunikasi kelompok. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu menambah pemahaman teman-teman mengenai komunikasi kelompok. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Dadah, assalamualaikum.